Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bagaimana akhir hidup kita kelak? Apakah akan berakhir dalam keadaan bahagia atau justru dalam penyesalan yang tiada akhir? Bayangkan hari ketika kita berbaring untuk terakhir kalinya di atas tanah. Tak ada suara selain bacaan doa dari orang-orang terdekat. Tak ada lagi harta, status, atau pujian. Hanya amal dan iman yang akan menemani kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan akhir hidupnya. Hadis riwayat Muslim. Pesan ini bukan sekadar peringatan biasa, tapi peringatan keras bagi hati yang masih lalai. Rasulullah SAW sangat takut akan su'ul khatimah ataupun akhir hidup dalam keadaan buruk. Bahkan beliau sendiri sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah. Padahal beliau adalah manusia terbaik dan maksum. Lantas bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Kemudian kita akan membahas apa itu husnul khotimah dan su'ul khotimah. Husnul khotimah berarti meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah, serta dalam keadaan bersih dari dosa-dosa besar. Contohnya adalah orang yang wafat saat sujud dalam salat, wafat dalam jihad, wafat ketika membaca Al-Quran, atau wafat dalam keadaan beramal saleh. Sementara itu, su'ul khotimah adalah kematian yang buruk. Na'udzubillah. Ini menimpa orang yang saat meninggal tidak dalam keimanan. Bisa karena maksiat, menyekutukan Allah, atau mati dalam keadaan lalai, sedang menonton maksiat atau melalaikan salat. Ingat, tidak semua orang yang terlihat baik akan meninggal dalam keadaan baik. Sebaliknya, orang yang tampak buruk bisa jadi mendapat akhir yang indah jika ia bertobat sungguh-sungguh di penghujung hidupnya. Sahabat, tahukah Anda bahwa kubur adalah awal dari perjalanan akhirat? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kubur adalah awal dari tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelah itu lebih mudah baginya. Jika tidak, maka sesudahnya lebih berat. Hadis riwayat Tirmizi. Azab kubur bukan sekadar cerita horor. Ia benar-benar nyata dan akan menimpa siapapun yang lalai dalam hidupnya. Bahkan orang yang rajin salat pun bisa terkena azab kubur jika ia sering menggunjing, menunda salat, atau berlaku zalim terhadap sesama. Contoh azab kubur, orang yang tidak menjaga lisannya seperti ghibah dan fitnah. Orang yang kencing sembarangan tanpa bersuci dengan benar. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang enggan bayar zakat atau menelantarkan keluarga. Bayangkan bagaimana rasanya tubuh dikubur sendirian. Didatangi malaikat mungkar dan nakir yang menakutkan, lalu ditanya tentang iman dan amal kita. Jika kita tidak siap, maka kubur akan menjadi neraka kecil yang menyiksa terus-menerus hingga kiamat tiba. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa yang agung ini agar kita selalu memohon perlindungan dari azab kubur, fitnah kematian, dan su'ul khatimah. Inilah doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa la taj'al mauti fi ghaflatin wa la fi su'i khatimah. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah, dan jangan engkau wafatkan aku dalam keadaan lalai ataupun su'ul khatimah. Amalkan doa ini setiap selesai salat. Jangan tunggu tua, karena kematian tidak menunggu usia, jabatan, ataupun kesehatan.
Adapun ada amalan ringan untuk penyelamat dari azab kubur. Islam telah mengajarkan amalan-amalan yang sederhana namun luar biasa, yang bisa menjadi penghalang dari siksa kubur. Antara lain, membaca surah Al-Muluk setiap malam. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang dapat memberikan syafaat hingga menghindarkan seseorang dari azab kubur, yaitu surah Al-Muluk, hadis riwayat Tirmizi. Coba luangkan waktu 5 menit saja sebelum tidur untuk membaca surah ini setiap malam. Kemudian yang kedua, menjaga wudhu. Orang yang mati dalam keadaan suci ataupun berwudhu akan mendapatkan kemuliaan. Wudhu itu menghapus dosa-dosa kecil dan menjaga hati tetap tenang. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan. Siksa kubur banyak terjadi karena lisan yang tidak dijaga. Ghibah, menghina, fitnah, bohong, semua itu mendatangkan murka Allah. Maka diam lebih baik daripada bicara tanpa manfaat. Kemudian yang keempat, salat 5 waktu dengan khusyuk. Orang yang menjaga salat akan dilindungi Allah dalam hidup dan matinya. Dan salah satu syarat utama husnul khatimah adalah mati dalam keadaan taat. Ada sebuah kisah nyata yang sangat mengejutkan, yaitu ada seorang pemuda yang meninggal tiba-tiba di masjid usai salat subuh berjamaah. Saat jenazahnya dimandikan, tubuhnya terasa wangi. Padahal dia hanya orang biasa, tapi ternyata dia selalu membaca surah Al-Muluk sebelum tidur dan rutin setiap malam. Tapi ternyata dia selalu membaca surah Al-Muluk sebelum tidur dan rutin sholat malam. Itulah husnul khatimah. Sebaliknya ada juga orang yang semasa hidup tampak rajin ibadah, namun saat meninggal lisan tidak mampu mengucap kalimat tauhid. Wajahnya membiru. Setelah diselidiki, ia sering memfitnah tetangga, menipu dan menyakiti hati orang lain. Sahabat semua, kematian itu pasti. Tapi bagaimana cara kita mati, itu bisa kita usahakan. Allah Maha Pengampun dan Maha mengetahui isi hati kita. Selagi kita masih hidup, masih ada waktu untuk bertobat, memperbaiki diri dan memohon akhir hidup yang baik. Jangan tunggu besok untuk membaca doa ini. Jangan tunggu tua untuk kembali kepada Allah. Jangan tunggu ajal datang dalam keadaan lalai. Mari kita panjatkan doa ini sekarang juga. Dan semoga Allah menjemput kita dalam keadaan iman yang utuh, amal yang cukup dan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa share video ini ke orang tercinta, agar kita semua saling mengingatkan untuk akhir yang baik. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.